Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu lagi di dalam praktikum farmakognosi. Pada hari ini kita akan memulai praktikum farmakognosi kita, yaitu analisis kualitatif karbohidrat di dalam 3 simplisia. Yang pertama, simplisianya itu adalah Saccharum officinarum. Yang kedua, pati dari jagung. Dan yang ketiga, Zingiber officinale. Jadi ada 3 simplisia yang kita gunakan. Baik, di sini saya sudah membuat larutan dari ketiga simplisia itu. Ini dari larutan Saccharum officinarum, kemudian ini pati dari jagung, dan yang ini adalah Zingiber officinale. Sampel ini saya buat dengan konsentrasi masing-masing 1% B per V, 1% B per V. Kenapa saya buat seperti itu? Ya agar proses analisisnya itu dapat berjalan dengan baik dan reaksinya dapat berjalan dengan baik juga ketika kita melakukan atau mencampurkan sampel kita dengan reagen yang kita gunakan. Oke, kemudian sekarang kita akan coba untuk praktikum yang pertama, yaitu analisis dengan menggunakan reagen Molis atau Molis test. Bisa dibaca di dalam modul praktikumnya masing-masing. Tolong dilihat modul praktikumnya. Di sini kita akan mengambil 3 simplisia yang ingin kita analisis. Saya sudah menyediakan simplisianya dan saya sudah masukkan di dalam tabung reaksi. Setelah itu nanti baru saya tambahkan dengan reagen yang digunakan. Bagaimana caranya? Coba dilihat. Oke, di sini saya menyediakan rak. Saya sudah mengambil 2 ml Saccharum officinarum. Kemudian saya juga sudah mengambil 2 ml dari pati jagung. Kemudian saya juga sudah mengambil 2 ml dari Zingiber officinale. Ini sudah saya ambil. Kemudian masing-masing tabung ini akan ditambahkan dengan si alpha naftol. Akan ditambahkan dengan alpha naftol. Saya ambil reagennya terlebih dahulu. Ini larutan alpha naftol. Kemudian saya tambahkan masing-masing 2 tetes seperti di modul praktikumnya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Sudah saya tambahkan dengan alpha naftol. Kemudian setelah itu saya tambahkan dengan perlahan dengan H2SO4. Ini sudah ada larutan H2SO4 pekat. Saya ambil 2 ml masing-masing di situ. Saya tambahkan 2 ml pelan-pelan. Kemudian ini juga saya tambahkan dengan 2 ml. Ini juga saya tambahkan dengan 2 ml. Oke, sudah saya tambahkan dengan H2SO4 sebanyak 2 ml. Setelah itu dilihat reaksi yang terjadi di dalamnya. Oke, Kevin, kita mulai dari yang Zingiber officinale terlebih dahulu. Ini bisa dilihat. Nah, warna dari reaksinya, warna dari ketika ditambahkan dengan reagennya ini berwarna coklat. Kemudian agak berwarna coklat, ya berwarna coklat, namun tidak terlalu pekat di sini. Kemudian yang dari pati jagungnya, kita bisa lihat di sini dia berwarna putih.
Kemudian kalau yang larutan dari Saccharum officinarumnya dia masih berwarna bening. Kita bisa lihat di sini. Mungkin oke. Saya tutup bukan panas seperti ini. Dia masih berwarna bening. Nah, ini warna yang terjadi ketika ditambahkan dengan molis. Tolong dicatat di praktikum, di laporan praktikumnya. Oke, kemudian kita akan lanjutkan pada modul yang kedua atau materi yang kedua, yaitu barfoot test. Nah, sama konsepnya, diambil 1 sampai dengan 2 mili sampel. Saya sudah menyiapkan 1 sampai dengan 2 mili sampel. Ini yang untuk reaksi barfoot. Saya sudah sediakan. Ini Zingiber officinale, kemudian ini pati dari jagung, kemudian ini dari glukosa atau Saccharum officinarum. Caranya ditambahkan dengan 1 sampai dengan 2 mili reagen barfoot, di mana reagen barfoot ini terdiri atas larutan tembaga asetat dan asam asetat. Oke, saya ambil reagen barfootnya terlebih dahulu. Ini ada asam asetat, kemudian ini ada tembaga asetat. Saya tambahkan asam asetat. Setelah itu saya tambahkan dengan tembaga asetat di sini. Setelah saya tambahkan dengan tembaga asetat, larutannya digojok supaya bisa tercampur homogen antara asam asetat dengan tembaga asetatnya. Nah, di dalam modul praktikum kita itu dikatakan bahwa dipanaskan dengan air mendidih selama 3 sampai dengan 5 menit. Hal itu saya coba modifikasi dengan menggunakan bunsen. Jadi saya bakar dengan menggunakan bunsen nanti sampai dengan terjadi perubahan warna di dalam tabung reaksi yang ada di sini. Saya sudah menyediakan bunsennya. Kemudian mari kita hidupkan apinya terlebih dahulu. Oke, kemudian mari kita coba panaskan yang dari Saccharum officinarum. Kita panaskan, apakah terjadi perubahan warna? Oke, di sini hasil pemanasannya dia memiliki warna putih. Kemudian coba dibandingkan dengan modul praktikum kalian.
Kemudian sekarang kita akan ke pati jagung. Kita coba panaskan. Apakah ada perubahan warna yang terjadi di situ? Sebentar, kita coba gojok terlebih dahulu. Oke, ini sudah mendidih. Bisa dilihat hasilnya ini berwarna putih. Kemudian terdapat endapan pada bagian bawahnya. Bisa dilihat dan dibandingkan dengan yang ada di dalam modul praktikum kalian yang untuk uji barcode. Kemudian kita lanjutkan ke simplicia yang ketiga. Oke, nah hasilnya mungkin kalian bisa lihat pada bagian bawah ini ada sebuah endapan yang berwarna merah. Nah, endapan yang berwarna merah ini mengindikasikan apa? Nah, tolong dicatat di dalam modul praktikum kalian. Di sini ada endapan yang berwarna merah, kemudian di sini dia berwarna kuning. Di sini kuning, di atas sini kuning di atasnya, kemudian di bawahnya berwarna merah. Kalau saya lihat di sini dia akan berwarna merah. Seperti itu ya. Tolong dicatat untuk laporan praktikumnya di hasilnya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan pada uji yang ketiga, yaitu uji iodin. Di mana reagen yang kita gunakan ini adalah reagen iodin. Yang kita gunakan adalah reagen iodin. Caranya 2 ml sampel kemudian ditambahkan dengan 2 tetes iodin atau Ki, kemudian nanti dilihat warna yang terjadi. Apakah warnanya itu berubah atau tidak? Mari kita lihat. Bentar, saya simpan dulu. Saya ambil lagi sampelnya. Di sini ada sampel sukrosa, kemudian di sini ada sampel saccharum officinarum. Ada sampel Zingiber officinale, kemudian ada sampel dari pati jagungnya. Kita tambahkan dengan 2 tetes iodin atau larutan Ki. Oke. Warna awalnya kita bisa lihat ini Saccharum officinarum. Saya aduk dulu. Saccharum officinarum, kemudian di sini adalah Zingiber officinale,
Kemudian ini adalah pati jagung. Oke, saya ambil bagiannya. Sebentar, saya cari pipet saya. Tambahkan 2 tetes saja. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Kita coba aduk. Oke. Baik, ini yang untuk pati jagungnya, dia berwarna hitam jadinya. Bisa dilihat dia akan berwarna hitam di sini. Kemudian kalau dari pati Zingiber officinale juga dia berwarna lebih coklat. Bisa dilihat di sini warnanya dia lebih coklat. Kemudian gula, ya gula dia juga akan berubah menjadi lebih coklat. Nah ini warna dari pati jagung. Kemudian ini warna dari gula. Setelah itu ini adalah warna dari Zingiber officinale. Oke, tolong dicatat di dalam hasil praktikumnya. Setelah itu kita akan lanjutkan pada modul yang keempat, uji Selivanov. Tapi karena reagen Selivanov sampai sekarang ini masih belum dapat atau belum datang, maka ini saya skip untuk ujinya. Tapi tolong dibahas juga pada uji Selivanov ini, tolong dibahas nanti tujuannya itu untuk menentukan apa. Setelah itu nanti ketika ada sebuah sampel yang mengalami perubahan warna, terutama nanti dia misalnya berubah warna menjadi warna merah, maka dia itu mengindikasikan terdapat apa di dalam sampelnya itu sendiri. Seperti itu ya. Oke. Baik. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan Fehling test di praktikum nomor 5, di mana masing-masing larutan tadi ditambahkan dengan 1 mili Fehling A dengan 1 mili Fehling B. Kemudian ditambahkan dengan sampel masing-masing. Kemudian nanti larutannya itu dididihkan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan punset. Oke, saya ambil sampel yang masing-masing terlebih dahulu. Kita kocok supaya homogen. Kemudian saya ambil Fehling A dan Fehling B. Masing-masing sebanyak 1 mili. Oke. Macet, saya ganti yang baru saja pipetnya. Oke, ini Fehling B saya ambil terlebih dahulu 1 mili, kemudian 1 mili, 1 mili,
Setelah itu saya tambahkan dengan Feeling A. Masing-masing 1 mili. Lihat perubahan warna yang terjadi. Oke. Ini dia, mereka masih berwarna biru ketika dicampurkan. Oke. Baik, ini yang dari pati berwarna biru. Terutama dari pati jagung. Ini pati jagung. Kemudian ini Zygiber officinale. Dia lebih berwarna hijau jadinya. Kemudian ini dari glukosa, dia lebih ke berwarna biru. Kemudian masing-masing ini kita beri perlakuan dengan cara dibakar. Saya hidupkan dulu. Oke. Kita mulai dari glukosa terlebih dahulu, kita bakar ya. Lihat perubahan warna yang terjadi di situ. Warna biru. Oke. Iya. Dia berubah menjadi warna kuning. Bisa dilihat di sini dia berubah menjadi warna kuning. Oke, kemudian saya lanjut ke pati jagung. Saya coba bakar. Baik, pati jagungnya masih berwarna biru. Oke, kemudian Zygiber officinale. Pertama dia larutannya berwarna hijau, kemudian setelah dibakar ini akan menjadi warna apa? Coba kita lihat. Baik, Zygiber officinale dia menjadi berwarna coklat. Bisa dilihat di sini, dia lebih ke berwarna coklat. Oke. Baik, untuk uji Feeling sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut pada uji Benedict. Pada uji Benedict, ini konsepnya sama, sampel ditambahkan dengan reagen Benedict. Nah, reagen Benedict ini berisi larutan natrium sitrat, kemudian natrium karbonat yang dicampur dengan CuSO4. Oke, kita ambil lagi sampelnya masing-masing. Ini sampel ini sampel dari Zygiber officinale, kemudian ini sampel dari pati jagung berwarna putih. Kemudian ini sampel dari Saccharum officinarum. Mari kita berikan reagen Benedict. Baik, saya siapkan dulu reagen Benedictnya. Ada natrium sitrat. Kemudian natrium sitrat, saya ambil natrium karbonat. Kemudian CuSO4.
Oke, saya ambil masing-masing. Tadi dikatakan 2 mili. Nah, di sini kalau yang saya buat reagennya dia masih satu-satu. Cuma supaya apa? Supaya dia reagennya lebih stabil, makanya saya masih mencampurkan satu-satu terlebih dahulu. Oke, natrium sitratnya sudah saya tambahkan. Kemudian saya tambahkan dengan natrium karbonat. Kemudian ditambahkan dengan CuSO4. Oke, sudah. Setelah ditambahkan dengan masing-masing reagen, kemudian kita gojok. Supaya antar tiap reagen itu tercampur homogen. Setelah itu dipanaskan. Oke. Kita coba panaskan dari Saccharum officinarum dulu ya. Apakah ada terjadi perubahan warna di situ? Oke, kalau yang Saccharum officinarum dia tidak ada perubahan warna, dia tetap menjadi berwarna biru. Kemudian kita dari fruktosa lagi, kita ambil fruktosanya. Kok fruktosa sih? Ambil pati jagungnya. Ini pati jagungnya. Oke, sudah mendidih. Dia tetap berwarna biru. Kemudian dari Zingiber officinale, dia masih berwarna. Pertama dia berwarna hijau. Kemudian ketika dia panaskan berwarna apa? Coba kita lihat. Oke, ini baik, ketika sudah dibakar dia masih berwarna hijau. Namun pada bagian atasnya itu terbentuk buih pada si Saccharum Zingiber officinale. Dia berwarna hijau. Kemudian masih terbentuk buih di sini. Oke, seperti itu. Baik, tolong dicatat di laporan praktikumnya. Kemudian kita sekarang masuk pada percobaan yang terakhir, yaitu percobaan Biels. Di sini caranya adalah masing-masing 2 mili sampel ditambahkan dengan 2 ml reagen Biels yang terdiri atas resorcinol, HCl dan FeCl3. Kemudian dipanaskan dengan menggunakan api Bunsen atau water bath
Nah, jika tidak terlihat nyata, maka ditambahkan dengan air. Dan biasanya sih nanti akan terjadi perubahan warna, di mana pada dasarnya itu misalnya warnanya kuning akan berubah menjadi warna ungu atau berubah menjadi warna biru. Sekarang mari kita coba untuk uji bias. Saya ambil masing-masing sampelnya. Kemudian tambahkan FeCl3, saya ambil FeCl3 HCl dan resorcinol. Oke, saya ambil larutannya terlebih dahulu. Tiga, tambahkan dulu. Oke, kemudian tambahkan dengan resorcinol. Oke, kemudian diaduk. Oke, ketika ditambah, si sukrosanya berubah menjadi berwarna ungu. Ini warnanya ungu kalau saya lihat. Kemudian Zygeber officinale-nya juga dia berubah menjadi warna ungu di sini. Setelah itu kalau yang Saccharum officinarum dia masih berwarna kuning. Tapi kita belum mengalami proses pembakaran. Coba kita lihat proses pembakaran terlebih dahulu. Kita mulai dari Saccharum officinarum dulu. Yang pertama dia berwarna ungu, apakah terjadi perubahan warna di sini? Kita lihat. Ini coba kita bakar. Baik, Saccharum officinarum berwarna kuning, masih berwarna kuning. Saccharum officinarum dia masih berwarna kuning, coba lihat. Oke, tolong dicatat di dalam praktikumnya, modul praktikumnya. Kemudian kita dari pati kentang, pati jagung, maaf. Oke, sudah dibakar. Baik, larutannya berubah menjadi warna biru, jadi warna biru. Nah, terlihat berwarna biru. Kemudian dari Zygeber officinale kita lihat dia akan berubah menjadi warna apa? Oke, kita lihat, dan di sini pun dia masih berwarna biru juga. Zygeber officinale ketika diuji dengan metode bias atau reagen bias dia masih berwarna biru. Oke, seperti itu ya. Baik. Demikian video praktikum dari saya. Tolong dibahas, kemudian dicatat hasil praktikumnya. Kemudian tolong dituliskan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di situ, kemudian menandakan positif dia seperti apa, negatif dia seperti apa. Seperti itu ya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.
Semangat!